Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan disposable. Sebelum ke pendapatan disposable, maka kita harus paham dulu apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total dari pendapatan semua sektor di suatu negara, baik itu sektor rumah tangga, sektor badan usaha, dan juga sektor pemerintahan. Sedangkan pendapatan disposable adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat yang di dalamnya tidak termasuk pendapatan pemerintah seperti pajak, bea cukai, dan lain-lain. Dengan demikian, jika dikenakan pajak, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat tersebut harus dikurangi dengan pajak tersebut. Sebagai gambaran, jika pendapatan nasional adalah sebesar Y dan di dalamnya termasuk pendapatan pemerintah atau pajak sebesar T, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat adalah sebesar YD sama dengan Y dikurangi T. Jadi, pajak merupakan variabel yang dapat memperkecil pendapatan disposable. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel yang memperbesar pendapatan disposable. Sudah diketahui bahwa variabel yang memperkecil pendapatan disposable adalah pajak. Nah, variabel yang memperbesar pendapatan disposable adalah pembayaran-pembayaran khusus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya ekstra atau tunjangan. Misalnya itu adalah tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, gaji ke-13 PNS, dan sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, dalam ekonomi makro, pembayaran khusus ini disebut dengan pembayaran alihan atau transfer payment karena pembayaran ini sifatnya hanya pengalian uang dari pemerintah ke masyarakat, bukan karena imbalan atas jasa masyarakat kepada pemerintah. Jadi, dapat digambarkan bahwa jika pendapatan nasional sebesar Y, kemudian pemerintah juga mengeluarkan pembayaran alian sebesar R, maka pendapatan disposable-nya menjadi YD sama dengan Y plus R. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan perhitungan pendapatan disposable. Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwasanya ada atau tidaknya pajak dan pembayaran alihan itu akan mempengaruhi besarnya pendapatan disposable. Seperti saat tidak ada pajak maupun pembayaran alihan, maka besarnya pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional atau bisa dirumuskan dengan YD sama dengan Y. Nah, untuk saat hanya terdapat pajak, maka pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional dikurangi dengan pajak atau disumbalkan dengan YD sama dengan Y dikurangi T. Saat hanya terdapat pembayaran alihan, maka besarnya pendapatan disposable adalah sebesar pendapatan nasional dikurangi dengan pembayaran alihan atau biasanya dirumuskan dengan YD sama dengan Y plus R. Nah, untuk saat terdapat pajak dan juga pembayaran alihan, maka besarnya pendapat disposable adalah YD sama dengan Y plus R min T, atau pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional ditambah pembayaran alihan dan dikurangi dengan pajak. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba satu soal di bawah ini. Jadi soalnya adalah pendapatan nasional suatu negara sebesar 5.000 per tahun. Nah, diketahui fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 1000 ditambah 0,6 YD. Sementara pajaknya diketahui sebesar 100 dan pembayaran alihan sebesar 200. Nah, dari kasus tersebut, hitunglah besarnya konsumsi suatu negara jika A. tidak terdapat pajak maupun pembayaran alihan, B. hanya terdapat pajak, C. hanya terdapat pembayaran alihan, dan D. terdapat pajak dan pembayaran alihan. Nah, di sini teman-teman kita
sudah dapat diketahui, C sama dengan 1000 plus 0,6 YD. Kemudian pendapatan nasional sebesar 5.000, pajak sebesar 100, dan pembayaran alihan sebesar 200. Kita masuk poin pertama, yaitu masuki poin A. Besarnya konsumsi ketika tidak terdapat pajak maupun pembayaran alihan. Ini poin A, tidak ada pajak maupun pembayaran alihan. Jadi rumusnya ditulis kembali, C sama dengan 1000 plus 0,6 YD. Di sini pendapatan disposable ini YD ketika tidak terdapat pajak maupun bayaran alihan, maka sebesar dengan pendapatan nasional. Jadi di sini pendapatan nasionalnya 5.000, tinggal kita masukkan Y sama dengan 1000 plus 0,6 dikali dengan 5.000. C sama dengan 1000 ditambah dengan 0,6 kali 5.000 sama dengan 3.000. Jadi konsumsi suatu negara dalam 1 tahun 1000 ditambah 3.000 sama dengan 4.000. Selanjutnya kita masuk poin B, di mana hanya terdapat pajak. Jadi kita tulis lagi, fungsi konsumsinya sama dengan 1000 plus 0,6 YD. Karena hanya terdapat pajak, maka YD atau pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. Nah, kita hitung dulu yang ini. Pendapatan nasional sebesar 5.000. 5.000 dikurangi dengan tax 100. Maka besarnya YD sama dengan 4.900. Nah, setelah itu kita kembali ke sini dan masukkan lagi YD-nya. 1000 ditambah 0,6 dikali 4.900. C sama dengan 1000 ditambah hasil perkalian dari 0,6 tambah 4.900, 2.940. C sama dengan 1000 tambah 2.940, 3.940. Dari sini mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Jadi konsumsi suatu negara dalam 1 tahun itu ketika hanya terdapat pajak sebesar 3.940. Selanjutnya kita masuki poin C, yaitu ketika hanya terdapat pembayaran alihan. Kita tulis lagi fungsi konsumsi 1000 plus 0,6 YD. Karena hanya terdapat pembayaran alihan, maka YD atau pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional ditambah dengan pembayaran alihan. Nah, kita hitung dulu yang ini. Y 5.000 dimasukkan di sini ditambah dengan net bayaran alihan 200. YD sama dengan 5.200. Oke, kita masukkan C sama dengan 1000 plus 0,6 200. C sama dengan 1000 ditambah 3.120. Dijumlahkan, C sama dengan 4.120. Jadi konsumsi suatu negara ketika hanya terdapat pembayaran alihan, maka sebesar 4.120. Oke, selanjutnya kita masuk poin D, di mana hanya terdapat pajak dan juga pembayaran alihan. Nah, kita tulis dulu yang ini. Fungsi konsumsi sama dengan 1000 plus 0,6 YD. Nah, karena terdapat pajak dan juga pembayaran alihan, maka pendapatan disposable atau YD sama dengan pendapatan nasional
dikurangi pajak, kemudian ditambahkan dengan pembayaran alihan. Kita masukkan dulu angkanya. YD sama dengan 5.000 dikurangi tax 100 ditambah 200. Oke, kita hitung. YD sama dengan 5.000 kurangi 100, 4.900 tambah 200 berarti 5.100. Kita masukkan angkanya ke sini. C sama dengan 1.000 plus 0,6 dikali YD. YD-nya 5.100 kali YD 5.100. Kita hitung. C sama dengan 1.000 ditambah 0,6 kali 5.100 3.060. Kita total, jadi C sama dengan 1.000 tambah 3.060 sama dengan 4.060. Jadi jumlah konsumsi suatu negara ketika terdapat pajak dan juga pembayaran alihan yaitu sebesar 4.060. Nah, cukup sekian teman-teman penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya dan mudah-mudahan juga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan matematika ekonomi mengenai variabel bebas, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sama dengan pendapatan disposable. Di sini fungsi dari konsumsi sendiri F sama dengan F dalam kurung YD sama dengan C0 ditambah C YD. Maksud dari C0 sendiri adalah konsumsi dalam posisi 0 sama ditambah CYD atau konsumsi disposable. Di sini juga ada fungsi mengenai tabungan atau saving dilambangkan dengan S. S sama dengan G dalam kurung YD. S dalam posisi 0, saving dalam posisi 0 ditambah SYD yaitu tabungan pendapatan disposable. C ditambah S sama dengan YD ini merupakan persamaan dari pendapatan disposable sama dengan konsumsi ditambah saving. Langsung saja saya ingin menjelaskan mengenai contoh soal dari fungsi konsumsi dan tabungan sama dengan pendapatan disposable. Contoh soalnya yaitu fungsi konsumsi masyarakat di suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 3.000 ditambah 0,5 YD. Berapa konsumsi dan tabungan seandainya pendapatan nasionalnya sebesar 10.000. Di sini harus dianalisis terlebih dahulu mengenai fungsi-fungsinya. Pertanyaannya sendiri yaitu berapa konsumsi dan tabungan. Konsumsi dan tabungan. Nah, di sini sudah diketahui konsumsinya sebesar 3.000 ditambah 0,5 YD diketahui. Sedangkan pendapatan nasional dilambangkan dengan huruf Y sama dengan YD atau pendapatan disposable. Nah, di sini Y sama dengan YD sama dengan 10.000. Langsung saja dimasukkan ke fungsi konsumsi. C sama dengan F tadi. C sama dengan F YD. C-nya diketahui 3.000 plus 0,5 YD. Nah, ini YD tinggal memasukkan 10.000 tadi ke sini. 3 sama dengan 3.000 ditambah 0,5
YD-nya 10.000. 0,5 3.000 ditambah dicoret itu ada 5.000 sama dengan 8.000. Diketahui konsumsinya sejumlah 38.000. Untuk mengetahui saving, di sini kan ada rumus S sama dengan GYD. Di sini tidak bisa diketahui karena belum ada jumlah tabungannya, maka dimasukkan saja ke persamaan YD sama dengan konsumsi ditambah saving. YD sama dengan konsumsi ditambah saving. YD, jumlah YD-nya tersebut tadi 10.000 sama dengan konsumsinya tadi sudah diketahui sejumlah 8.000, dimasukkan ke sini 8.000 ditambah savingnya belum diketahui ya, maka ini dipindah ruaskan 10.000 dikurangi 8.000 kan positif, pindah ruas ke kiri maka akan negatif sama dengan saving. 10.000 dikurangi 8.000 maka 2.000. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah konsumsi sejumlah 8.000 dan sedangkan tabungannya sejumlah 2.000. Bisa diketahui langsung ke rumus C ditambah S sama dengan YD. Oh iya, tadi untuk mencari variabelnya untuk konsumsi dan tabungan yang di bawah tidak perlu diperhatikan banget, hanya yang atas saja. Ini fungsi dasarnya C, F, YD dan S sama dengan GYD. Sudah? Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan contoh soal pendapatan disposable yang ada di papan tulis, yaitu soalnya fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 plus 0,8 YD jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran aliran sebesar 6. Berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200? Berapa pula tabungan nasional? Di sini kita harus mengetahui dulu pendapatan disposable, yaitu YD sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak ditambah pembayaran alihan, yaitu 200 dikurangi pajaknya lagi 16 ditambah pembayaran 6, yaitu 190. Lalu kita mencari konsumsi sudah ada di soal, yaitu bahwasanya C sama dengan 30 plus 0,8 YD. Tadi pendapatan disposable ini sudah diketahui bahwasanya 190, jadi totalnya yaitu 182. Lalu kita mencari tabungan nasional, yaitu sama dengan pendapatan konsumsi, itu 190 dikurangi konsumsinya 182, totalnya 8. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.